Klender merupakan salah satu kelurahan di wilayah Jakarta Timur yang menjadi kawasan rawan macet. Kawasan Klender juga menjadi surga bagi para penikmat kuliner serta pemburu kendaraan bermotor bekas berkualitas baik. 16 tahun silam, daerah ini juga menyedot perhatian masyarakat luas ketika kerusuhan Mei 1998 berlangsung. Ratusan jasad ditemukan terpanggang di dalam pusat perbelanjaan di kawasan Klender yang dibakar massa. Namun tiada yang menyangka, bila di masa kolonial, daerah Klender merupakan kawasan rawa-rawa yang dipenuhi jurang-jurang. Saat itu, jarang ada yang mau tinggal di kawasan ini. Pada masa kolonial ini, penguasa wilayah di Klender bukan hanya aparat birokrasi kolonial, tapi juga para jawara atau jagoan lokal yang ikut mengambil peran sampai pada masa kemerdekaan Indonesia. Saya bilang tadi masih persawahan, rawa-rawa, juga tebing-tebing. Dan juga di sana juga di Klender seperti di sana itu ada yang namanya Kampung Sumur. Itu sejarah juga kan di situ ada 7 sumur. Nah, gitu. Ada juga ini sana namanya Klender Bulak tuh. Mungkin sana dulunya bulakan tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada lapangan lapangan polos nggak ada apa-apanya tuh. Klender juga ada yang model begitu. Klender itu merupakan bagian dari wilayah yang disebut Omelanden dari Batavia atau daerah pinggir Batavia. Dan dalam periode yang lama itu daerah yang sering disebut daerah yang liar ya. Manusianya dalam tanda petik itu punya jiwa memberontak gitu. Makanya yang muncul nanti di masa revolusi itu adalah konfrontasi yang keras. Ada kontestasi jago, ada semangat jago, ada heroisme jago. Daerah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok yang tumbuh dari kekuatan lokal, maksudnya tumbuh dari karisma karena kebisaan mereka dalam dalam yang konteks orang Betawi bilang kemampuan olah fisik, main pukulan begitu ya. Jadi Haji Darip itu adalah seorang dulunya waktu pemuda, memang sudah terkenal namanya sebagai zaman dulu Jawara ya. Zaman Jawara dulu kan Jawara. Dan dia itu relatifnya sebelum dia di memimpin Bara itu dia sudah merantau kemana-mana. Di antaranya ke Pangkal Pinang. Di sana dia kerja di sana. Dan kebetulan di sana itu waktu itu sedang ramai-ramainya orang sana itu sedang ramai-ramainya ada banyak perguruan silat gitu di sana itu. Nah kebetulan ini Pak Haji Darip memang udah punya bekal dari sini. Nah dan di sana ternyata di sana sering bertanding gitu sama orang-orang Pangkal Pinang sampai akhirnya dia jadi guru di sana, guru silat. Silat di Pangkal Pinang. Di sana juga banyak anak buahnya. Gitu. Salah satu jawara Klender yang paling berpengaruh adalah Haji Muhammad Arif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Darip. Melalui semboyan mencintai tanah air merupakan bagian dari iman. Haji Darip membakar semangat ratusan pemuda dari Klender dan sekitarnya untuk menentang penjajahan dan kezaliman. Mereka semua terhimpun dalam barisan rakyat atau Bara. Caranya waktu itu masih cara diam-diam gitu, nggak langsung. Kita kan nggak punya senjata. Senjatanya nggak punya. Yang punya pemimpin atu, pistol. Yang lain kan golok. Sama ini cuma runcing. Jadi caranya diam-diam. Nyerangnya itu. Caranya. Bergerilya dah istilahnya. Masuk hutan warutan. Dulu kan ini masih kebun-kebun hutan ini dulu awan. Di rumah. Karena dia ini juga namanya seorang tokoh. Banyak muridnya, banyak temennya, banyak yang banyak idolanya gitu waktu itu. Jadi gampang aja ngajak gitu. Sampai terbentuk itu yang namanya Bara. Nah, tapi yang paling menjadi sasaran dari Haji Darip ini yang menarik adalah orang-orang yang terkait dengan kekuasaan Belanda. Orang-orang kulit putih, bukan hanya Belanda tapi juga Cina. Tapi juga orang yang disebut Belanda hitam seperti orang-orang Ambon yang menjadi kaki tangan dari kekuasaan kolonial. Ini yang menjadi sasaran serangan dari tindakan banditisme yang dibungkus dengan semangat patriotisme
sebagai satu kesatuan, tapi kemudian ini menimbulkan satu aura karisma tersendiri tentang suasana revolusi, suasana bagaimana pemertahanan daerah republik yang paling keras konfrontasinya dengan kekuatan sekutu, langsung di hadapan muka kekuatan sekutu di Batavia. Orang yang pada mati di jalanan, di bawah warung itu, pada ngeletak aja pada mati. Kekuatan dan keperkasaan militer Jepang yang mampu mengalahkan bangsa Eropa memunculkan harapan baru bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena Jepang menganggap Indonesia sebagai saudara muda. Kehadiran Jepang di Nusantara disambut hangat karena sejalan ramalan Jayabaya bahwa Nusantara akan terbebas dari penindasan dan mencapai kemuliaan melalui perantaraan bangsa berpostur tubuh kecil, berkulit kuning, dan bermata sipit. Jepang semakin bisa merebut hati rakyat Indonesia, terlebih lagi setelah negeri matahari terbit ini melibatkan para tokoh Indonesia untuk ikut berperan dalam organisasi yang dibentuknya. Mereka dilibatkan baik di bidang kemiliteran seperti PETA, Heiho, maupun organisasi pusat tenaga rakyat yang dimotori Soekarno. Tirukan perkataan saya, hancurkanlah bangsa kita, yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Ironisnya, pendudukan Jepang yang relatif singkat ternyata menyisakan luka dan kepiluan mendalam bagi bangsa Indonesia. Ribuan orang diperas tenaganya tanpa diperhatikan kebutuhan sandang, pangan, dan kesehatan. Wabah penyakit menular begitu cepat menyebar di tengah masyarakat, sehingga setiap hari puluhan orang meregang nyawa. Pemerintah Jepang juga menjadikan wilayah Klender sebagai tempat penampungan ribuan tenaga rumusa yang akan disebar ke berbagai tempat. Bangsa Indonesia yang pada kelaparan, yang pada mati di jalanan banyak sekali. Pada mati meninggal di jalan banyak sekali. Kenapa? Kelaparan. Memang tujuan Jepang begitu, kita mau dihabisi, mau dibikin mati semua. Orang yang pada mati di jalanan, di bawah warung itu, pada ngeletak aja pada mati. Bukan itu aja, bahkan wanita-wanita kita nih banyak yang dijadikan buat itu pelampiasan hawa nafsu tuh di Gunung Putri katanya begitu. Karena emang nggak dikasih makan, nggak dikasih pakaian, pakaian yang karung, pakai baju karung, bukan baju biasa. Itulah kekejaman Jepang begitu. Melihat kesengsaraan rakyat dan kekejaman bala tentara Dai Nippon, Haji Darip menghimpun kekuatan dari para narapidana di penjara Cipinang untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pertama yang dimulai itu, waktu itu kan Jepang belum tahu kalau kita ini udah membentuk persatuan. Nah, waktu itu malam hari pertama kali udah menyerang situ tuh di Halim tuh, tempatnya Jepang kumpul situ, serang mau orang kita nih. Gitu. Serang kan udah banyak tuh, banyak korban tuh, orang Jepang ini nggak tahu kita baru nyerang. Nah, setelah itu baru Jepang tahu bahwasanya di sini ada pergerakan. Mulai dia juga siap-siap nyerang lagi kemari. Udah sama nyerang kemari. Pertahanannya kali. Jadi di sini nih, maksudnya ini gerbang pertama tuh Klender. Kerja-kerja menggabungkan antara aktivitas patriotisme sekaligus aktivitas banditisme. Itu istilahnya Pak Robert Grip. Karena mereka muncul menjadi penguasa-penguasa wilayah-wilayah tertentu, dan kemudian misal kayak Haji Darip, siapapun yang akan lewat, dia harus punya password dalam tanda petik. Dia bukan hanya harus bayar, tapi bagi orang yang kulit berwarna atau pribumi, dia harus teriak merdeka begitu. Saya tahunya nih kali itu tuh udah penuh warnanya warna merah itu. Udah penuh dari Jepang pada mati. Dan juga sumur-sumur tuh, sumur yang di sana tuh yang di Kebun Singkong sekarang pertanian itu Jepang kalau zaman mati tuh ceburin ke situ, ceburin aja.
Jepang ceburin ke situ, taruh kumpulin. Nggak tahu beberapa orang yang mati nggak tahu. Pokoknya banyak deh mati gitu. Bahwa ada praktek kejahatan perang menggunakan ilmu kedokteran untuk membuat senjata biologi. Untuk tetap menjaga kelangsungan proyek-proyek penunjang militernya, pemerintahan militer Jepang sangat mengandalkan para tenaga Romusa. Mereka mengobati dan memvaksinkan para Romusa yang sakit agar cepat sembuh sehingga bisa dikirim ke berbagai daerah. Tragisnya, vaksinasi itu bukan menjadi obat penyembuh, sebaliknya berakibat malapetaka. Ratusan Romusa yang mendapatkan suntikan vaksin tersebut justru meninggal dunia. Di pertengahan tahun 1944 di kamp konsentrasi di Klender itu mendadak ratusan Romusha itu kejang-kejang sakit begitu. Nah dari rumah sakit pusat kan di sini yang sekarang jadi rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Nah jadi mereka ditelepon, diminta dokter untuk pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Yang pergi ke sana Dr. Bagder Johan namanya. Nah, Bagder Johan ke sana bersama dengan beberapa dokter lain dari rumah sakit di sebelah ini. Lalu mereka lihat di sana itu ratusan orang di bawah pohon di lapangan itu dalam posisi yang nggak keruan gitu, tidur, bentuk tubuhnya yang kejang begitu ya. Ada hampir 100 yang dibawa ke sini. Nah, itu semuanya meninggal, diambil biopsi dari tempat bekas suntikan itu. Tidak ada kuman, tidak ada bakteri tetanus di tempat suntikan itu. Tapi pada waktu itu diekstrak dan kemudian disuntikkan ke tikus, ternyata banyak tikus-tikus itu menunjukkan gejala tetanus. Jadi konklusinya kan bahwa tidak ada bakteri, tapi ada toksinnya. Biasa kita nggak tahu kayak, ada ribut begitu. Kan masih rada muda. Ada apa? Oh, banyak yang meninggal katanya. Nah itu mulanya. Nah terus datang itu Kempetai itu katanya datang. Dan bilangnya katanya tidak boleh ceritakan bahwa banyak Romusha meninggal. Vaksin itu katanya didapatkan ya dari Lembaga Pasteur di Bandung. Nah, di Lembaga Pasteur di Bandung ini yang bekerja semua dokter-dokter Jepang. Dan ketika dokter Jepang dikatakan bahwa vaksin ini berasal, yang mematikan ini berasal dari Pasteur, Lembaga Pasteur di Bandung yang dikepalai oleh seorang Jepang, orang Jepangnya itu bilang orang Jepang bekerja tidak pernah lalai dan tidak pernah salah. Jadi tidak mungkin itu berasal dari Lembaga Pasteur. Itu konteksnya seperti itu. Karena itu kesalahan ditimpakan kepada dokter-dokter pribumi. Pemerintah militer Jepang menuduh para peneliti lembaga Ekman punya skenario di balik peristiwa tragis itu. Mereka menangkap dan menyiksa sejumlah dokter, staf lembaga Ekman, termasuk Profesor Dr. Ahmad Mokhtar yang saat itu menjabat sebagai Direktur Ekman. Pak Mokhtar itu tidak ada di kantor. Mulai lagi ditangkap. Ya kenapa ditangkap? Ya itu kenapa ditangkap ini kita? Kita tidak mengerti. Sejumlah dokter seperti Mara Ahmad Arif dan Sulaiman Siregar meninggal dalam tahanan akibat siksaan, sementara Ahmad Mokhtar dijatuhi hukuman mati. Jadi ini semuanya ya, itu ditangkepin. Sebenarnya disiksa, disuruh mengaku bahwa ada komplotan yang dipimpin oleh Prof. Mokhtar.
Tapi yang ditangkap itu bukan hanya dokter Muchtar, banyak sekali dokter yang terlibat, bukan hanya di rumah sakit pusat ya, CBZ waktu itu, tapi juga di Ekman Institute, dokter-dokternya itu dianggap terlibat dan dipaksa dengan cara-cara kekerasan di markas Kempetai yang sekarang menjadi gedung Pertamina ya di dekat Gambir situ. Itu dipaksa mereka disetrum, disuruh minum air banyak-banyak begitu ya sampai mau meledak perutnya, kemudian dipukuli dengan rotan begitu. Semua diminta menandatangani surat pengakuan bahwa mereka melakukan praktek kotor begitu ya, membunuh para Romusa. Dan dengan demikian mereka mau mencemarkan pemerintah militer Jepang telah melakukan kejahatan. Ya bukan dia di itu, tapi dia lewat kamar, ya sel, lihat sel kita. Nah dia sudah, ya bisa dibilang hancur lah. Itu Dokter Amir, ada tahu Dokter Amir? Saya terakhir lihat waktu dia lewat sel-sel kita, baru lihat sel kita. Ya apakah dia lihat, apa saya yang itu pakai ini ya. Tapi untuk saya sendiri, Mochtar itu onschuldig. Nggak tahu orang lain, saya bilang. Tapi menurut saya is onschuldig. Tahu dari mana kita bahwa Mochtar mengorbankan dirinya? Dari testimoni-testimoni yang di buku yang saya katakan tadi, 3 orang terpisah itu mengatakan dalam situasi berbeda, karena mereka nggak boleh ngomong sama Mochtar. Tapi ada kejadian-kejadian di mana ada tamu dan mereka ada kesempatan duduk sebentar sebelah Mochtar. Mochtarnya sendiri katanya kepalanya ditutup pakai karung gitu. Jadi Mochtar bilang di kesempatan berbeda ini ya, bahwa kamu sebentar lagi akan keluar, jangan takut. Tapi dia kasih tanda. Saya tidak bisa tidur loh. Saya ya ingat itu aja terus. Apa yang terjadi sebetulnya, apa yang terjadi. Setelah puluhan tahun mencari dan menelusuri berbagai informasi, Profesor Sangkot bersama Dr. J. Kevin Baird, Direktur Clinical Research Unit Oxford University, berhasil membuka tabir gelap dalam dunia kedokteran seputar lenyapnya Profesor Ahmad Mochtar di Kompleks Pemakaman Belanda, Erfurt Ancol. Belanda itu ada suatu lembaga, suatu institut yang mengumpulkan informasi-informasi mengenai perang dunia, karena penting untuk Belanda itu. Nah, di situ dapat informasi bahwa ternyata dia dimakamkan di Ancol. Semua kita periksa satu-satu begitu. Nah, saya yang menemukan gitu nama Mochtar begitu. Saya panggil Kevin ini di sini gitu. Kini, tabir gelap hilangnya Profesor Dr. Ahmad Mochtar bukan saja sudah terjawab, bahkan memunculkan fakta adanya aktivitas rahasia Jepang menciptakan senjata kimia di bidang medis dan biologis yang berakhir kegagalan dan memakan tumbal ratusan tenaga Romusa. Prof. Sangkot dan Pak Kevin bukan hanya menemukan kuburannya, tapi menemukan jawaban bahwa ada praktek kejahatan perang menggunakan ilmu kedokteran untuk membuat senjata biologi yang mematikan untuk digunakan di dalam perang oleh Jepang, memenangkan perang Asia Timur Raya. Dan sekali lagi membuktikan bahwa bukan hanya Jerman yang menggunakan cara-cara keji untuk menggunakan ilmu kedokteran untuk memproduksi senjata biologis, ya. Tapi juga ternyata Jepang melakukan dan menguji cobakannya itu langsung kepada manusia yang
yang nasibnya paling buruk yang namanya Romusa.